Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kelvin Banua. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai oli pada motor, yang mana untuk penjelasan dari video ini yaitu bagaimana cara kita memilih oli motor berdasarkan dari jenis olinya. Baik, langsung saja. Sebelumnya kita harus cari tahu dulu apa itu oli dan apa itu gunanya oli pada motor. Oli merupakan bahan pelumas yang digunakan untuk mesin motor, yang mana oli ini nanti akan memberi pelumasan pada bagian-bagian motor yang saling bersinggungan. Singkatnya, pada mesin motor ketika mesin motor dinyalakan, komponen-komponen mesin akan bergerak. Nah, pergerakannya ini nanti akan menghasilkan panas, dan itu nanti pasti bergesekan atau bersinggungan. Jadi fungsi oli ini untuk melumasi komponen tersebut agar komponen-komponennya yang bergesekan itu tidak lecet dan mengurangi panasnya juga. Kemudian tujuannya itu agar kinerja mesin dapat maksimal dan meski digunakan secara terus-menerus. Lanjut, yaitu jenis-jenis oli motor. Yang pertama itu ada oli mineral, yang mana jenis oli ini merupakan oli yang dibuat dari mineral langsung. Yang mana mineral langsung itu yaitu merupakan minyak bumi yang murni. Kemudian untuk menyempurnakannya, jenis oli ini juga ditambah dengan zat adiktif. Nah, diberinya zat aditif ini untuk menjadikan oli ini memiliki tingkatan viskositas atau kekentalan yang kurang stabil saat menghadapi suhu mesin yang tinggi. Jadi tak heran apabila motor yang menggunakan oli ini lebih rentan panas, karena tadi olinya itu tak stabil ketika terjadi gesekan yang terus-menerus. Kemudian penggunaan oli mineral ini lebih cocok untuk para pengguna motor baru, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa motor baru itu perlu dilakukan inrayan atau di running selama beberapa ratus kilometer sampai 1000 kilometer agar mesinnya bekerja optimal sebelum kita gunakan untuk jarak jauh. Nah, kenapa oli ini digunakan untuk inrayan? Karena semua kandungan di dalam oli ini tidak mudah membuat pengikisan atau kikisan pada komponen mesin, yang mana kan seperti kita tahu tadi bahwa si oli mineral tadi itu kan dia betul-betul murni dari minyak bumi, jadi tidak ada kandungan-kandungan tambahan yang membuat mesin kita jadi lecet. Oke, lanjut. Untuk dari contoh oli mineral itu yaitu oli MPX pada AHM, yang mana AHM ini merupakan produk luaran dari Honda. Selanjutnya itu ada oli sintetis, yang mana oli sintetis merupakan oli yang dibuat melalui proses kimia yang kompleks untuk menghasilkan molekul oli yang lebih murni dan seragam. Kemudian oli ini akan menawarkan sejumlah keuntungan dibandingkan dari oli konvensional atau oli mineral tadi. Nah, untuk keunggulan dari oli sintetis ini yaitu pelumasannya lebih baik, yang berarti mereka dapat melindungi mesin-mesin dari kausan yang lebih baik, terutama pada kondisi atau suhu yang ekstrim. Kedua itu ada oli sintetis memiliki daya tahan yang lebih tinggi pada suhu ekstrim, seperti suhu rendah pada saat menghidupkan mesin atau startup, ataupun suhu tinggi saat
mesin bekerja lebih berat atau lebih lama. Kemudian memiliki stabilitas viskositas yang lebih baik seiring berjalannya waktu, yang memungkinkan penggunaan yang lebih lama antara pergantian oli. Jadi maksudnya oli sintetis ini penggunaannya lebih lama daripada oli konvensional atau oli mineral yang sebelumnya. Jadi misalnya si oli mineral itu penggunaannya 1000 km, maka si oli sintetis ini bisa sampai 1500 sampai 2000 km. Nah, untuk contoh oli sintetis itu yaitu ada pada oli AHM XPX, yang mana oli ini juga merupakan keluaran dari Honda, sama seperti oli MPX yang sebelumnya. Kemudian itu ada oli semi sintetis. Oli ini merupakan campuran dari oli sintetis atau oli full sintetis tadi dan oli mineral, yang mana oli ini dirancang untuk menggabungkan keuntungan dari keduanya dan biasanya memiliki sifat pelumasan yang lebih baik dari oli mineral serta stabilitas viskositas yang lebih baik daripada si oli sintetis. Nah, hal ini membuat oli semi sintetis ini menjadi pilihan yang baik bagi pengguna yang menginginkan perlindungan yang lebih baik daripada oli konvensional, namun dengan harga yang terjangkau daripada si oli sintetis. Oh iya, sebelumnya tadi si oli sintetis itu karena dia memiliki keuntungan yang lebih dari si oli mineral, maka harganya tentu lebih mahal daripada si oli mineral. Nah, untuk mengatasi perbedaan harga itu, maka ada oli semi sintetis, yang mana dia memiliki beberapa fitur dari oli sintetis, namun memiliki harga terjangkau seperti oli si mineral. Nah, untuk contohnya itu adalah oli Shell Advance AX7, yang mana oli ini merupakan keluaran dari Shell. Kemudian itu ada oli full sintetis ester, yang mana oli ini dirancang untuk mesin yang beroperasi pada kondisi ekstrim, seperti mesin balap atau mesin yang dimodifikasi untuk performa yang lebih tinggi. Oli ini memiliki viskositas yang tinggi dan aditif tambahan untuk meningkatkan ketahanan terhadap panas dan gesekan yang dihasilkan oleh mesin yang berperforma tinggi. Oli ini umumnya memberikan perlindungan ekstra dan stabilitas viskositas yang tinggi dan kondisi operasional yang ekstrim. Oli ini biasanya digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang sering digunakan untuk balap, seperti contohnya MotoGP ataupun sejenisnya, yang mana pada motor yang digunakan untuk balap itu dia harus tahan. Maksudnya tahan, dia kan dikebut terus itu selama beberapa jam, jadi butuh oli yang lebih tahan terhadap panas dari mesin. Nah, itulah fungsinya dari si oli full sintetis ester ini. Dan untuk contohnya itu ada Yamaha Racing, yang mana oli ini merupakan keluaran dari produk Yamaha. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai jenis-jenis oli. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.